Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih hari ini telah hadir pada acara webinar mengenai fraud pada e-commerce, apakah bisa terjadi. Eh, Yuk, selanjutnya. Ya, perkenalkan, nama saya Putri Faiza Ajeng Puspitasari. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di S1 Transfer Universitas 11 Maret. Sebelumnya, saya telah menempuh pendidikan di D3 Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2020. Saya memiliki pengalaman sebagai audit intern di KAP Inares Malawarta pada tahun 2020 dan KAP KKSP dan rekan pada tahun 2021. Selanjutnya. Nah, pada webinar kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu pertama kita harus mengenal e-commerce dulu sebelum mengenal mengenai fraud pada e-commerce, kemudian fraud pada e-commerce, kemudian mengenal fraud, dan cara pencegahan fraud pada e-commerce. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih, sebenarnya apa sih itu yang apa sih itu e-commerce? Ya, selanjutnya. Ya, menurut Kalakota dan Winston, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Meninjau pengertian e-commerce ini ditinjau dari 4 perspektif, yaitu perspektif komunikasi, di mana e-commerce adalah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer atau peralatan elektronik lainnya. Kemudian perspektif proses bisnis, e-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis aliran kerja. Yang ketiga ada perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Yang keempat adalah perspektif online, di mana e-commerce ini menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ini adalah pertumbuhan penggunaan e-commerce pada persentase tertinggi di dunia. Nah, ini dari 10 negara. Data ini diambil dari tahun April 2021, di mana Indonesia menduduki peringkat tertinggi. Banyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan e-commerce untuk membeli produk tertentu dalam beberapa bulan. Nah, persentase tersebut merupakan yang tertinggi di dunia dalam survei We Are Social pada April 2021. Posisi kedua ditempati oleh Inggris dengan 86,9% pengguna internet yang memakai e-commerce. Kemudian pengguna internet yang memakai e-commerce di Filipina sebesar 86,2% dan sekitar 85% pengguna internet di Thailand. Dan Malaysia juga memanfaatkan layanan tersebut. Lalu pengguna internet di Jerman, Irlandia, Korea Selatan yang memanfaatkan e-commerce berkisar 84%, sementara pengguna internet yang memakai e-commerce di Italia dan Polandia masing-masing sebesar 82,9%. Adapun rata-rata adopsi e-commerce secara global adalah 78,6%. Sejumlah negara masih punya persentase di bawah rata tersebut. Nah, salah satunya adalah Mesir. Responden yang menggunakan e-commerce di negara tersebut hanya sebesar 54,3% dan menjadi negara terendah di dunia yang menggunakan e-commerce. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal mengenai apa saja sih yang jenis-jenis e-commerce jenis-jenis e-commerce itu. Nah, jenis e-commerce ini ada 4 jenis. Yang pertama e-commerce C2C atau disebut juga consumer to consumer, di mana jenis e-commerce ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Nah, ini kalau biasanya kita sering menggunakan nih seperti Tokopedia, Bukalapak, OFL, dan sejenisnya. Nah, ini disebut dengan B2C atau e-commerce.
Nah, yang kedua ini ada e-commerce business to business atau B2B. Nah, ini bukan jenis bisnis yang dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis B2B ini dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Nah, contohnya ini ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Yang ketiga ini ada e-commerce consumer to business atau C2B. Nah, C2B ini merupakan bisnis antara konsumen dengan produsen, di mana bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen pada produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. E-commerce business to consumer atau B2C. Nah, ini merupakan jenis e-commerce yang dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Nah, konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini tuh pihak produsen akan menjalankan bisnis yang memasarkan produknya ke konsumen, adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Nah, artinya produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Selanjutnya, dalam melakukan pembayarannya, di sini terdapat beberapa cara metode pembayaran ketika menggunakan e-commerce. Nah, yang pertama ini pembayaran melalui elektronik, yaitu dengan menggunakan internet banking, kartu kredit atau debit, atau dengan uang digital yang sudah beredar kepada seperti GoPay, OVO, Link Aja, Dana, dan lainnya. Kemudian yang kedua ini pembayaran COD atau cash on delivery. Nah, ini pembayaran yang dilakukan secara langsung. Jadi penjual dan pembeli akan bertemu sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga dengan bantuan perantara kurir, setelah menerima barang, pembeli membayarkan uang secara tunai kepada pihak penjual. Kemudian pembayaran menggunakan metode ini juga dapat meminimalisir terhadap penipuan secara online. Nah, yang terakhir ini ada pembayaran melalui transfer, di mana pihak pembeli akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening penjual. Setelah membayar, baru barang akan dikirimkan penjual melalui jasa pengiriman. Selanjutnya, ini sebenarnya kenapa sih konsumen ini bisa diminati banyak orang dan terutama oleh kaum generasi milenial ya. Nah, ada beberapa alasan kenapa e-commerce ini diminati dan menjadi pilihan menarik baik bagi pembeli maupun bagi pengusaha. Yaitu yang pertama, e-commerce ini dapat menghemat waktu. Kedua, pembelinya bisa lintas wilayah, jadi tidak terbatasi oleh wilayah tertentu. Misalkan, saya ingin membeli sepatu di Bandung, dengan saya sedang posisi di Jogja. Itu tetap bisa dilakukan, walaupun berbeda daerah. Kemudian yang ketiga ini, mampu meningkatkan market exposure. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, mampu meningkatkan supplier management. Yang keenam, mampu mengurangi biaya operasional atau operating cost karena tidak perlu membangun cabang baru di daerah lain dan cukup melakukan penjualan melalui e-commerce atau tidak perlu mendirikan toko fisik. Yang selanjutnya ini dapat mempersingkat waktu produksi, kemudian selalu buka karena tidak terbatas oleh SDM tertentu, jadi bisa langsung dihandle. Kemudian manajemen persediaannya otomatis, tidak manual. Kemudian mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Jadi tidak perlu susah-susah menyicil atau sebagainya. Selanjutnya, nah di sini dapat lihat e-commerce yang paling diminati anak muda. Nah, anak muda saat ini nih paling meminati e-commerce jenis belanja atau seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak seperti itu.
Nah, ini merupakan hasil survei dari Kata Data Insight Center atau KIC yang menunjukkan sebanyak 56,6% anak muda di Indonesia menyatakan pernah berbelanja di e-commerce dalam 3 bulan terakhir. Nah, persentase itu lebih tinggi dibandingkan transaksi layanan digital lainnya. Kemudian responden yang menyatakan pernah melakukan transaksi pesan makanan antar dalam 3 bulan terakhir ini ada di posisi kedua. Layanan pesan antar makanan ini seperti Gojek dan Grab sebesar 35,9%, kemudian sebesar 23% responden membeli bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari melalui aplikasi ponselnya. Nah, survei ini dilakukan secara daring terhadap 1.146 responden yang berusia 18 sampai 29 tahun di Jabodetabek, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang, Denpasar, Yogyakarta pada 13 sampai dengan 18 April 2021. Dan dari jumlah tersebut 82% berusia pada 18 hingga 26 tahun atau dikenal dengan generasi Z. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal fraud pada e-commerce itu seperti apa sih? Dan dari data digital commerce pada 360 pada tahun 2015 menunjukkan bahwa kecurangan atau fraud terjadi sebanyak 35% dari total transaksi e-commerce. Berdasarkan laporan Fraud Management Insight tahun 2017, presentasi fraud sebesar tersebut dapat mengurangi kepercayaan konsumen. Selain itu, hasil sebuah survei yang dilakukan oleh Kaspersky Lab yang melibatkan 26 negara di seluruh dunia mengungkapkan bahwa 26% dari konsumen online di Indonesia ini menjadi korban dari kecurangan keuangan atau fraud. Nah, di Indonesia sendiri, Direktorat Kejahatan Cyber di bawah Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kerugian konsumen disebabkan oleh e-commerce fraud ini mencapai 2,2 miliar rupiah. Ini merupakan jumlah yang lumayan fantastis ya. Bisnis e-commerce ini juga berkaitan erat dengan aksi-aksi kecurangan. Berdasarkan Divisi Insek Asia, citra belanja online yang kental, praktik kecurangan menjadi alasan utama mengapa konsumen menjadi enggan berbelanja online di Indonesia. Transaksi palsu, penyalahgunaan promosi, diskon, menduduki peringkat teratas dari aksi-aksi kecurangan tersebut. Nah, selain itu, diungkapkan juga oleh Direktur Utama PT Bank Mandiri bersore bahwa kondisi transaksi digital selama masa pandemi ini, terutama pada nilai transaksi digital perbankan terus mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan potensi ancaman fraud cyber yang didominasi oleh malware, aktivitas trojan dan kebocoran informasi. Tindak kejahatan atau fraud menyerang seluruh pelaku digital tanpa kecuali, mulai dari nasabah, merchant, payment, gateway, hingga institusi keuangan. Tak hanya itu, fraudster juga memangsa pasar berkelanjutan dalam situasi ekonomi sedang melamah. Digital fraud ini di segmen e-commerce melonjak hingga 83% atau tertinggi dibandingkan dengan segmen lainnya. Berikutnya, fraud di segmen financial service yang berkaitan juga naik sebesar 60% dan 40%. Selanjutnya. Nah, berita-berita ini bisa menjadi penyadar bahwa memang kejahatan fraud ini sangat mungkin terjadi di e-commerce. Ya, kita lihat ini sebelumnya ada kasus kebocoran data konsumen e-commerce, kemudian penipuan online yang mengincar 1,38 juta konsumen e-commerce di Indonesia, pengguna data, korban order fiktif, dan ada juga kasus Tokopedia yang telah mengalami pelanggannya telah mengalami penipuan dan kebocoran data. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini merupakan salah satu contoh kasus dari Tokopedia, yang dimana Tokopedia ini mengalami kasus kebocoran data sebesar 91 juta akun. Nah, ini terjadi pada Juli tahun 2020, di mana Lembaga Riset Cyber Indonesia Communication and Information System Security Research Center atau CISSREC menemukan bahwa ada orang yang membeli data sejumlah 91 juta pengguna akun e-commerce.
yaitu akun tersebut adalah Tokopedia yang bocor pada bulan Mei lalu dan mengedarkan tautan unduhannya melalui Facebook. Nah, menurut VP of Corporate Communication Tokopedia sendiri, pihak ketiga yang tidak berwenang telah mengunggah informasi ilegal di media sosial dan forum internet terkait cara mengakses pelanggan Tokopedia yang telah dicuri. Selanjutnya, oke. Nah, berikut ini ada video mengenai kejadian kasus Tokopedia tersebut dan beberapa respon yang dilakukan oleh pemerintah.
Mohon maaf Mbak Putri, suaranya belum keluar. Oh iya, terima kasih Mbak Nanda. Mohon maaf ada sedikit kesalahan. Dari mana ya tadi Mbak? Oh iya, ya terima kasih. Dimulai dari slide ini sih Mbak. Oh ya, terima kasih Mbak Nanda atas eh, peringatannya. Saya ulangi ya. Iya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Iya. teman-teman. Nah, sebelum kita Iya. membahas lebih lanjut mengenai penanganan fraud, kita juga harus memahami ini, e-commerce fraud itu seperti apa sih? Karena fraud ini terjadi di berbagai entitas dan organisasi. Nah, e-commerce fraud ini merupakan segala jenis penipuan yang terjadi pada platform e-commerce menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu, menggunakan identitas palsu dan iklan penipuan yang terafiliasi. Nah, ini semua ini merupakan bentuk penipuan e-commerce. Ketika pelanggan terlibat dalam penipuan di toko online sebagai retailer dan terkait biaya ini akan terkena dampak negatif pada pendapatannya. Nah, berbeda dengan penipuan di lokasi fisik, di mana penipuan online ini dapat dilakukan dengan informasi pribadi dan kartu kredit. Dalam beberapa kasus, peretas mencuri informasi pribadi dan keuangan dan menjualnya di pasar gelap. Jenis penipuan kriminal ini lebih parah ya, tetapi penipuan pelanggan lainnya seperti friendly fraud, di mana pelanggan sengaja mengajukan tolak bayar untuk mendapatkan produk gratis dan menghindari pembayaran. Nah, mengapa penipuan e-commerce ini sering terjadi? Nah, ini karena penuntutan yang jarang terjadi, karena keterbatasan waktu, sumber daya, beban pengumpulan, bukti, dan banyak lainnya. Ini berarti penuntutan penipuan e-commerce jarang terjadi, sehingga cara terbaik untuk menanganinya adalah dengan mengintegrasikan sistem manajemen pencegahan dan deteksi penipuan berkualitas tinggi untuk menghilangkan penipuan di platform dan mengurangi dampak terjadinya pendapatan. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya kita perlu mengenal nih tipe-tipe fraud apa saja sih yang terjadi di e-commerce ini. Yang pertama ini ada card testing fraud, di mana penipuan pengujian kartu atau dikenal juga sebagai cracking kartu merupakan teknik yang luas dan digunakan untuk menipu bisnis e-commerce. Pada tahun 2017 sendiri, misalnya penipuan ini sudah melakukan card testing fraud yang melonjak lebih dari 200%, terhitung 16% dari semua penipuan e-commerce dan 7%-nya untuk pedagang e-commerce yang lebih besar. Penipuan pengujian kartu ini merupakan tindakan ketika seorang mendapatkan akses ke satu atau lebih nomor kartu kredit curian. Nah, melalui pencurian atau dengan membeli kartu kredit di web gelap. Meskipun memiliki nomor kartu kredit, mereka tidak mengetahui pertama apakah nomor kartu kredit tersebut digunakan untuk berhasil mencegah transaksi, dan kedua, batas yang terkait dengan kartu kredit tersebut. Nah, yang kedua ini ada friendly fraud. Nah, ini merupakan yang sudah disebut sebelumnya ya, ini merupakan penipuan tolak bayar, di mana seseorang membeli barang atau layanan secara online dan kemudian meminta tolak bayar dari pemroses pembayaran dan mengklaim bahwa transaksi tersebut tidak valid. Nah, perusahaan kartu kredit atau bank mengembalikan nilai transaksi kepada pelanggan yang masih harus dibayar oleh pengajar. Nah, dalam penipuan tolak bayar ini, seseorang membuat klaim yang tampaknya dapat dipercaya dan jujur. Dalam beberapa kasus, orang juga mungkin benar. Oleh karena itu, penipuan ramah atau friendly fraud, konon penipuan ini tuh bisa digunakan untuk menerima barang secara gratis. Jadi, pelanggannya tidak perlu membayar karena sudah mengklaim bahwa itu pembayarannya gagal, padahal barangnya sudah sampai. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada refund fraud, di mana penipuan mengembalikan dana ketika seseorang menggunakan kartu kredit curian untuk melakukan pembelian di situs e-commerce. Nah, penipu kemudian menghubungi bisnis e-commerce dan meminta penggantian karena kelebihan pembayaran yang tidak disengaja. Mereka meminta pengembalian uang sejumlah kelebihan tersebut, tetapi kemudian menyatakan bahwa itu perlu dikirim melalui metode alternatif karena kartu kreditnya ditutup. Nah, pada akhirnya ini berarti bahwa biaya kartu kredit asli tidak dikembalikan dan bisnis e-commerce bertanggung jawab kepada pemilik kartu untuk jumlah yang penuh. Nah, kemudian ini ada akun takeover, di mana penipuan pengembalian akun terjadi ketika seseorang memperoleh akses ke akun pengguna di toko e-commerce atau situs web. Nah, ini dapat dicapai melalui berbagai metode, termasuk membeli kartu sandi, curian, kode keamanan, dan informasi pribadi
di web gelap atau berhasil menerapkan skema phishing terhadap pelanggan tertentu. Yang kemudian ada interception fraud atau penipuan intersepsi merupakan penipuan ketika penipu ini melakukan pemesanan di situs web e-commerce, di mana alamat penagih dan pengirim itu cocok dengan informasi yang ditautkan ke kartu kredit curian. Setelah itu pesanan ditempatkan tujuan mereka adalah untuk mencegat paket dan mengambil barang untuk diri mereka sendiri. Nah, ini dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, mereka mungkin meminta perwakilan layanan pelanggan di perusahaan, atau mereka juga dapat menghubungi pengirim, apakah itu seperti Feed, UPS, atau kurir lainnya, untuk mengalihkan paket ke alamat yang mereka pilih. Yang keenam ini merupakan triangulation fraud. Nah, penipuan triangulation merupakan 3 jenis pelaku yang berbeda untuk orang yang melakukan penipuan pembelanjaan dan toko e-commerce. Penipu ini mendirikan etalase di Amazon, Shopee, dan platform lainnya yang menjual barang permintaan tinggi dengan harga yang bersaing. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya ini pencegahan. Ada beberapa cara nih untuk gimana sih cara pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah fraud yang ada di e-commerce. Nah, yang pertama ini menggunakan data yang tidak tersedia bagi penipu. Nah, dalam proses autentikasi identitas organisasi dapat menggunakan data yang ada dalam sistem mereka sendiri daripada mengandalkan data yang diberikan oleh pelanggan yang mungkin juga tersedia di kanal publik. Data demikian ini dapat termasuk informasi dari interaksi pelanggan sebelumnya seperti konten dari pemesan sebelumnya atau bahkan informasi perangkat mereka. Yang kedua, mempertimbangkan kasus bisnis untuk kepatuhan. Nah, banyak organisasi yang berinvestasi pada data analitik dengan tujuan utama memenuhi syarat-syarat kepatuhan. Namun organisasi seharusnya mempertimbangkan keuntungannya yang dapat dibawa oleh pemenuhan kepatuhan kepada bisnis mereka. Nah, contohnya layanan data yang tepat dapat membantu organisasi mengidentifikasikan secara akurat dan membuktikan data pelanggan lebih mudah yang merupakan syarat dasar untuk yang penting dan mencegah fraud tanpa adanya distraksi. Yang ketiga ada proaktif. Organisasi bisa menjadi sangat konservatif ketika mengadopsi teknologi baru dalam melakukan autentikasi, memeriksa dan mendeteksi aksi fraud. Namun eksploitasi pelanggan yang terus berkembang serta kemajuan inovasi menyebabkan fraud menjadi sebuah usaha yang bersifat terus-menerus atau konstan. Yang keempat ini menghindari sistem IT yang terpisah-pisah. Sistem IT yang terpisah-pisah ini tidak memungkinkan untuk mengkonsolidasikan data dari berbagai sumber, kadang menjadi penghalang untuk mencegah fraud secara efektif dan bahkan membuat gesekan terhadap pelanggan. Nah, untuk menghindari resiko ini, kita harus presentasi tidak hanya pada solusi fraud, tapi juga disesuaikan dengan mudahnya dan mampunya terintegrasi dengan penuh terhadap seluruh area operasional dari bisnis. Kemudian terakhir ini adalah jika terkadang tuh jumlah gesekan atau distraksi yang tepat merupakan sesuatu yang baik. Nah, beberapa gesekan pada perjalanan pelanggan atau customer journey merupakan hal yang baik, bahkan terkadang diperlukan untuk transaksi yang bernilai tinggi dan sensitif. Misalnya pelanggan perlu merasa yakin bahwa data mereka aman, bahkan itu berarti mereka harus melalui beberapa pemeriksaan keamanan. Selanjutnya, nah, terima kasih atas perhatiannya untuk presentasi. Sudah hadir di webinar kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Permisi Mbak Putri, perkenalkan saya Hernanda. Izin sharing sedikit ya
mengenai ada pengalaman kebetulan di e-commerce. Nah, ini tuh kebetulan itu teman saya itu punya pengalaman yang kurang mengenakan, di mana dia itu pernah berbelanja di toko online. Tapi ternyata sudah sampai tahap pembayaran, tinggal menunggu barang sampai, ternyata ditunggu beberapa hari hingga berminggu-minggu, hingga saat ini itu barangnya itu belum sampai, belum ada di tangan teman saya ini. Nah, kalau misalkan kayak gitu tuh, gimana sih cara untuk melaporkan terkait penipuan yang kayak gitu di toko online? Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Hernanda ini sangat menarik ya teman-teman. Karena ini merupakan hal yang sering sekali terjadi di lingkungan kita dan di masyarakat kita. Nah, banyak orang yang bingung gimana sih kalau udah tertipu di apa ketika berbelanja online itu melaporkannya gimana ya? Adakah bukti yang bisa digunakan untuk melaporkannya? Bagaimana caranya? Karena memang berbeda dengan ketika tertipu di toko biasa ada bukti fisik dan tempatnya yang dituju ya. Kalau ini kan nggak ada. Yang pertama, ketika terjadi penipuan seperti ini, hubungi call center bank yang digunakan pelaku penipuan. Nah, proses transaksi jual beli online ini pasti menggunakan bank sebagai media transaksinya ya. Karena itu pastikan dulu nama bank yang digunakan melakukan transaksi penipuan tersebut diketahui. Apa nama bank? Ketika nama bank sudah diketahui, maka hubungi call center bank tersebut, kemudian sampaikan keluhan dan kronologi penipuan. Biasanya beberapa bank akan membantu untuk mengungkap kasus penipuan tersebut, terutama untuk membantu agar uangnya pembeli itu bisa kembali, Mbak. Nah, selanjutnya ini bisa melaporkan rekening pelaku ke cek rekening ID. Nah, ini merupakan situs buatan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang ditujukan untuk menangani kasus penipuan. Situs ini memiliki database rekening yang telah dilaporkan melakukan penipuan dengan memasukkan rekening pelaku penipuan beserta penipuannya. Nah, situs ini akan memproses kasus tersebut ke berbagai tahap selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada pastikan pelaku tidak memakan korban lagi dengan melaporkannya ke lapor.go.id. Ini merupakan layanan aspirasi pengaduan online rakyat atau lapor yang dikembangkan kantor staf presiden atau KSPRI. Melalui situs ini, kasus penipuan ini bisa dilaporkan. Korban penipuan juga cukup menceritakan kronologi penipuannya serta disertai dengan bukti, bisa bukti komunikasi dan sebagainya. Kemudian terakhir ini bisa membuat laporan ke e-commerce yang bersangkutan. Nah, karena setiap e-commerce ini biasanya memiliki mekanisme pengaturan penipuan yang berbeda-beda, maka perlu dipelajari mekanisme pelaporannya seperti apa. Seperti itu, Mbak Nanda. Apakah menjawab? Oh ya, terima kasih Mbak Putri atas penjelasannya. Ya, bagaimana teman-teman? Adakah yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Iya, selamat sore Mbak Putri. Saya ingin bertanya, apakah ada tips ya, mungkin sedikit tips atau trik untuk menghindari agar kita itu tidak tertipu saat melakukan pembelian di toko online? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Wakma. Pertanyaan yang juga bagus tentunya karena ini merupakan hal yang bisa kita praktikkan juga gimana caranya biar kita nggak sampai tertipu nih. Kalau yang tadi kan sudah terlanjur tertipu ya. Kalau ini bagaimana agar kita bisa menghindari agar tidak tertipu ketika belanja di e-commerce. Yang pertama, pilih e-commerce yang terpercaya. Nah, karena pilih e-commerce yang terpercaya ini memiliki rekomendasi yang biasanya bagus ketimbang e-commerce lainnya sebagai acuan bahwa kita nggak salah nih memilih e-commerce. Kemudian perhatikan verifikasi e-commerce. Cek kembali apakah e-commerce yang dipilih itu sudah terverifikasi atau tidak disarankan atau tidak. Kemudian jangan sampai kita memilih sembarangan atau mengklik tautan yang memiliki SMS atau email. Ini biasanya ada situs yang palsu. Kemudian periksa ratingnya, apakah ratingnya bagus. Biasanya kalau bagus berarti e-commerce tersebut terpercaya dan sudah bisa mencegah masalah-masalah penipuan yang terjadi. Kemudian yang keempat, membaca ulasan dan deskripsi produk. Nah, ini seringkali terjadi ketika membeli produk terlihat barangnya besar, ternyata barangnya hanya barang kecil seperti itu. Terutama ketika tentang Harbolnas ya, itu sering sekali terjadi, harganya murah tapi ternyata
barangnya tidak sesuai deskripsinya, misalnya kayak tas bunga, ternyata yang datang hanya kelopak bunga, seperti itu. Kemudian ada memilih cara pembayaran yang aman, kemudian dengan metode yang terpercaya tentunya dengan baik. Terus jangan pernah bagikan kode rahasianya. Ada memilih kode rahasia itu karena hanya melalui pesan singkat SMS atau ada kode yang otorisasi transaksi, sehingga bersifat sangat rahasia, seperti itu. Apakah menjawab, Mbak Magma? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih Mbak Putri untuk tips dan triknya. Ya, terima kasih kembali Mbak Magma. Bagaimana, apakah ada pertanyaan? Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Saya sekiankan saja webinar pada sore hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah memperhatikan webinar ini. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.